pernyataan sikap yang akan disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Tentunya ini digelar sebagai respons atas kondisi negara yang tengah terjadi. Disebutkan dari informasi yang kami dapatkan, pernyataan sikap ini merupakan bentuk tanggung jawab dari gerakan mahasiswa dalam menanggapi dinamika akhir-akhir ini. Dan ada poin-poin utama, beberapa poin utama pernyataan sikap yang akan disampaikan. Yang pertama, saudara, ini berkaitan dengan ucapan duka kepada korban dan mengecam keras kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Poin kedua, menyerukan kepada Prabowo Gibran, DPR, aparat, Jokowi, dan jajarannya menghentikan statement atau kebijakan yang memperburuk. Kita langsung dengarkan saja pernyataan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Bagian dari rakyat Indonesia yang berdaulat, menyampaikan belasungkawa dan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban dalam aksi yang terjadi belakangan ini. Tercatat 9 rakyat Indonesia, 9 saudara kita, rekan seperjuangan kita telah berpulang kembali ke sisi yang maha kuasa, diantaranya Afan Kurniawan, Sarinawati, Saiful Akbar, Muhammad Akbar Basri, Rusda Miansyah, Reza Sendi Pratama, Sumari, Andika Lutfi Falah, Iko Julian Junior, serta ratusan korban luka lainnya. Kami mengecam seluruh tindakan represif yang mengakibatkan korban bermunculan dan mengutuk keras tindakan aparat dalam melakukan penyerangan di lingkungan Universitas Islam Bandung dan Universitas Pasundan. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Oleh karena itu, Aliansi BEM UI menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menuntut pertanggungjawaban penuh kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, DPR RI, TNI, Polri, serta seluruh oknum elit politik atas kebijakan dan pernyataan yang sewenang-wenang, tidak berpihak kepada rakyat, serta memperkeruh situasi bangsa. Hingga hari ini, kami belum mendengar adanya permintaan maaf yang tulus maupun komitmen yang kuat untuk memperbaiki keadaan. Selain itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai dugaan makar harus dibuktikan dengan investigasi yang jelas, transparan, dan akuntabel. Kedua, menuntut pembebasan seluruh masa aksi yang ditahan, serta mengecam secara tegas segala bentuk tindakan represif yang dilakukan oleh aparat, termasuk penangkapan sewenang-wenang, pemukulan, penyiksaan, hingga pembunuhan. Karena itu semua tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Yang ketiga, menolak kebijakan pembungkaman informasi sebagaimana tertuang dalam surat KPI nomor 309/KPID-DKI/8/2025 karena merupakan pelanggaran serius terhadap kebebasan pers dan hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran. Bentuk pembungkaman sistematis ini tampak jelas melalui pembatasan liputan serta pelumpuhan fitur siaran langsung di platform digital untuk membungkam suara rakyat. Keempat, menegaskan komitmen Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia untuk terus mengawal, menyaring, dan menyebarkan informasi yang objektif, berpihak pada kebenaran, serta menolak segala bentuk disinformasi maupun propaganda provokatif dengan tujuan menakut-nakuti dan atau melakukan tindakan kekerasan, destruksi, maupun rasisme. Dan 5. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga solidaritas. Warga jaga warga dan tidak terprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mengadu domba dan mengarah pada penyerangan kelompok minoritas tertentu selaku sesama rakyat Indonesia. Bahwa sesungguhnya mahasiswa adalah pemuda-pemudi yang memiliki keyakinan kepada kebenaran dan telah tercerahkan pemikirannya, serta diteguhkan hatinya, serta mereka berdiri di hadapan kezaliman. Oleh sebab itu, sepatutnya mahasiswa bergerak untuk mengubah kondisi bangsa menuju masyarakat madani yang adil dan makmur. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia!
Oke, saudara, itu dia tadi beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia terkait dengan poin-poin pernyataan sikap merespons dinamika yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Mbak Afu sebagai alumni UI sudah melihat juga pernyataan-pernyataan ini. Saya sedikit tertarik untuk membicarakan mengenai ada salah satu poin, dan ini juga saya pikir masuk dalam tuntutan atau salah satu nilai tuntutan, yaitu empati. Tadi disebutkan dalam pernyataan itu bahwa mahasiswa melihat belum mendengar adanya permintaan maaf yang tulus. Sebenarnya seperti apa ungkapan yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini? Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa deklarasi atau statement tadi itu sangat penting dan cukup mengharukan ya, karena orang muda terutama mahasiswa itu adalah kompas moral dari sebuah bangsa. Jadi terlepas dari banyak berbagai hal yang terjadi dalam beberapa hari kebelakang gitu, ketika kita lihat orang-orang muda mahasiswa berdiri di depan menyampaikan statement yang jelas, saya kira itu sebuah sesuatu yang kita bisa berbangga. Nah, secara spesifik terkait dengan empati ini gitu ya, saya kira di luar spesifik teknisnya ya tentang gaji DPR dan sebagainya, saya kira kita harus sudah mulai mengubah cara kita memperlakukan pemerintah atau pejabat. Di level yang paling ekstrim mungkin kita perlu berhenti memanggil mereka pejabat atau pemerintah gitu, karena kan memerintah atau seseorang yang menjabat dan dibesarkan gitu. Tapi kita mungkin perlu panggil mereka sebagai pelayan publik gitu, sebagaimana seharusnya. Jadi supaya para pelayan publik ini paham betul bahwa gaji mereka, semua resources, sumber daya yang mereka punya itu dari pajak kita gitu. Dan bahwa tugas mereka dan satu-satunya fungsi mereka ada, mereka punya kekuasaan itu karena kita berikan untuk mereka kemudian membuat kebijakan yang membantu kita sebagai rakyat gitu. Jadi saya kira poin ketiadaan empati dan permintaan maaf itu, beberapa ada video permintaan maaf yang keluar ya, mulai dari Bu Puan, kemudian juga Eko Patrio dan Nafa Urbah dan semuanya yang lain. Cuma memang yang hilang itu menurutku juga kepemimpinan. Artinya ketika minta maaf itu lalu apa gitu, apa perubahan sistemik yang ingin dilakukan. Dan tadi sekali lagi kita sudah perlu mendekatkan politisi itu harusnya jadi sangat dekat dengan rakyat gitu. Mereka harusnya wakil rakyat, memahami cara berpikir, keresahan, kesulitan kita sebagai masyarakat sehari-hari di berbagai level kelas, dan benar-benar berangkat dari keinginan untuk melayani. Jadi kembali menjadi pelayan publik, bukan jadi pejabat atau pemerintah saja gitu. Oke, kembali menjadi pelayan publik selain memberikan permintaan maaf begitu ya, namun juga harus ada perubahan sistemik. What's next yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga DPR. Dan saudara, masih ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada dua narasumber, baik itu dari Andita Firseli Utami, co-founder Think Policy atau penggagas 17+8 tuntutan rakyat, dan juga kepada Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Tapi kita jeda sejenak, tetap saksikan Breaking News Kompas TV. Breaking News Kompas TV akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ihsan Sitorus.